Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, di mana kali ini saya akan menampilkan hal yang berbeda. Oke, sebelum saya lanjut, di video sebelumnya di mana mungkin saya tidak di sini, nanti saya tampilkan. Di mana di video sebelumnya saya mempraktekkan pembelajaran micro teaching, di mana saya menjadi sosok guru dan memberikan pelajaran di kelas. Dan pada kali ini saya akan coba membedah materi yang saya sampaikan di video sebelumnya. Namun sebelum lanjut, Anda bisa tekan tombol like, comment, dan subscribe channel ini. Oke, lanjut. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Kita coba bedah dulu bagaimana pengertian keduanya. Nabi dan Rasul merupakan sosok utusan dari Allah SWT yang menerima wahyu dari malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikannya kepada umat manusia, di mana wahyu ini berisikan tentang kebenaran agama, kabar gembira, dan peringatan terhadap umat manusia. Tapi kalau ada yang tanya, bagaimana sih perbedaan antara Nabi dan Rasul? Perbedaannya terletak pada poin wajib menyampaikan dan tidak wajib menyampaikan. Kok bisa? Oke. Nabi merupakan utusan dari Allah SWT yang menerima wahyu dari malaikat Jibril, namun tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Sementara Rasul merupakan utusan dari Allah SWT yang menerima wahyu dari malaikat Jibril, namun wajib menyampaikan pada umatnya. Jadi poin perbedaannya yaitu pada poin wajib menyampaikan dan tidak menyampaikan. Lalu apa sih yang dibawa oleh Nabi dan Rasul? Yang dibawa oleh Nabi dan Rasul meliputi tentang kabar gembira, tentang adanya nikmat surga, tentang adanya nikmat di akhirat nanti. Kabar gembira ini ditujukan pada umatnya yang beramal soleh, berbuat baik, dan beribadah kepada Allah SWT. Selain kabar gembira, Nabi dan Rasul juga membawa peringatan. Peringatan ini bisa siksa kubur dan neraka. Peringatan ini bagi mereka yang enggan melaksanakan perintah Tuhan dan berbuat dosa terhadap sesama. Terus apa sih tugas Nabi dan Rasul? Sudah saya sebutkan sebelumnya, tugas Nabi dan Rasul meliputi membawa kebenaran agama, terus membawa kabar gembira, dan membawa peringatan. Nabi dan Rasul memiliki 3 jenis sifat. Yang pertama sifat wajib, sifat muhal, dan sifat jaiz. Kita bahas dulu sifat wajib. Bisa Anda lihat di sini. Sifat wajib ada 4. Namun sebelum lanjut saya lupa. Sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Jadi sifat ini pasti ada pada sosok Nabi dan Rasul. Bisa dilihat di sini. Sifat Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Untuk pengertiannya bisa Anda baca di sini. Yang jenis sifat yang kedua adalah sifat muhal. Sifat muhal ini kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajib itu wajib dimiliki, sementara muhal mustahil dimiliki. Jadi tidak mungkin kalau Nabi dan Rasul itu memiliki sifat ini. Sifat muhal sendiri juga ada 4. Yang pertama hidib, hianat, kitman, dan baladah. Kalau ada yang tanya pengertiannya apa, bisa Anda baca di sini. Terus yang jenis sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz ini berupa sifat kemanusiaannya atau sifat manusianya Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul itu tetap manusia biasa seperti kita, juga punya rasa lapar, rasa ngantuk, bekerja, dan sebagainya. Namun bagaimana sih cara kita mengimani Nabi dan Rasul? Cara kita mengimani Nabi dan Rasul yaitu dan menjalankan perintahnya, apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul kita jalankan.
apa yang dilarang Nabi dan Rasul kita jauhi, terus meneladani akhlak-akhlaknya, terus dan sebagainya. Terus kalau ada yang tanya berapa sih jumlah Nabi dan Rasul? Jumlah Nabi dan Rasul menurut suatu riwayat itu berjumlah sekitar 124.000. Lumayan banyak ya. Namun di antaranya ada 315 itu Rasul. Jadi Nabi dan Rasul seluruh dunia itu sekitar 214.000. Namun 315 merupakan Rasul. Namun yang wajib diimani dari kita umat Islam ada 25. Kalau ada yang tanya siapa sih 25 nabi itu? Tampilin di sini enggak ya? Dilihat aja deh, nanti saya tampilin di sini apa enggak. Berbicara tentang meneladani sifat atau akhlak Rasulullah SAW, dalam diri Rasulullah terdapat banyak suri teladan yang bisa kita teladani. Misal Rasulullah itu sosok pribadi yang sederhana, teman-teman. Jadi meskipun bisa dikatakan sebenarnya beliau itu mampu atau memiliki kemampuan yang dalam beberapa hal atau dalam lingkup harta atau apa, tapi beliau tetap tampil sederhana. Terus yang kedua, beliau sabar, tidak marah. Walaupun seperti yang kita ketahui, ujian Rasulullah dalam berdakwah itu begitu berat. Bagaimana Rasulullah itu dalam berdakwah sering mendapat pertentangan, terutama dari kaum kafir Quraisy pada zaman dahulu. Sampai beliau pernah dilempar batu, lempar kotoran dan sebagainya. Namun Rasulullah tidak pernah marah dalam hal tersebut dan malah mendoakan kebaikan bagi mereka. Terus Rasulullah itu gemar menjalin silaturahmi terhadap siapapun, bahkan yang pernah jadi musuhnya, beliau juga dengan legowo memaafkan dan mau bersilaturahmi. Ini yang harus kita teladani. Kita harus senantiasa menjaga silaturahmi dengan siapapun. Silaturahmi itu sendiri juga akan membawa dampak yang baik dalam hidup kita. Bisa menambah rezeki, bisa memperpanjang usia dan memperbanyak teman. Terus yang selanjutnya apa ya? Mungkin itu dulu aja sih. Penasaran kalau ada yang ingin saya sampaikan lagi, ya tinggal komen aja. Nanti saya sampaikan lagi. Oke, mungkin itu sedikit bincang-bincang saya tentang materi yang dahulu di video sebelumnya. Ya mungkin kalau dari gaya bicara saya dan sebagainya masih banyak kekurangan. Dalam hal ini saya akan mencoba berevaluasi, memperbaiki diri dan muhasabah diri. Oke teman-teman, segitu saja dari saya. Kalau ada yang penasaran bisa komen. Namun jangan komen saja, juga di like dan juga subscribe channel ini supaya saya dapat adsense buat bayar kuliah. Oke, enggak itu guyon. Mungkin itu udah teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.